semoga saja anggrek-anggrek ini akan menjadi bisa untuk mensupport ekonomi kami setelah kami pensiun ini. Itu Pak. Alhamdulillah, selamat datang di IKA PLN TV Studio. Nah, setelah saya kemarin ke Goa, Sulawesi Selatan, hari ini saya meluncur ke Bali. Di layar telah bergabung bersama kita Pak Nyoman Purwakanta atau biasa disebut Belipur. Nah, sekarang apa sih usaha beliau setelah purna, ntar beliau lah akan cerita. Baik, Belipur, sebelumnya mungkin dicerita dulu di PLN mana sih sebenarnya nih Belipur ini? Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi para pemirsa IKA PLN TV. Jadi perkenalkan saya Nyoman Purwakanta. Saya pensiunan Indonesia Power dan terakhir saya bertugas di PLTG Gilimanuk dan PLTG Pemaron. Jadi dua unit yang di bawah Bali PGU. Nah, kegiatan saya pensiun sejak Desember 2020. Oke, sebelum kita ke pensiun, baik. Gimana kegiatan dulu di PLN? Gimana nih, ngelamarnya di mana bisa sehingga masuk di IP? Gimana Belipur? Ya, tadinya saya masuk tahun 85 ya Pak. Tahun 85 itu waktu itu di PLN wilayah 11 namanya. Wilayah 11 Denpasar. Terus saya ditugaskan di sektor pesanggaran. Nah, sektor pesanggaran itu adalah pembangkit Pak, pembangkit PLN wilayah 11 waktu itu di Bali. Nah, setelah itu karena pesanggaran ikut menjadi ada perubahan waktu itu, pesanggaran ikut menjadi KJT waktu itu, dan seterusnya menjadi Indonesia Power. Nah, saya ditugaskan di Pemaron sama Gilimanuk, itu Pak. Jadi ingat Bali, saya ingat tahun 2018 nih, saat waktu itu kala itu di Rut IP Bu Inten ya. Iya, betul Pak. Makanya saya pas lihat-lihat lagi, nah pernah ke sana saya nyatanya ya, pernah ke Pantai Kuta sama Bu Inten dan teman-teman IP waktu itu. Cuman waktu itu mungkin kita belum kenal ya. Iya betul Pak, betul Pak. Waktu itu acaranya adalah bersih-bersih pantai Pak, bersih-bersih pantai yang dilaksanakan di Pantai Kuto waktu itu. Ya kalau saya lihat foto Bapak tadi itu jelas waktu itu saya ada sebetulnya di sana bersama Inten dan jajaran Indonesia Power. Cuma mungkin kita belum kenal aja waktu itu. Ya, waktu itu seru juga kan? Gerimis-gerimis gitu kan? Hujan Pak, betul, karena hujan-hujan dan kita waktu itu mantel ya, menggunakan mantel. Ya, menggunakan mantel ya. Ya. Iya, saya dibantu sama teman saya Lutfi itu untuk pegang payung. Ya, Pak Lutfi, beliaunya masih muda banget ya, masih baru masuk waktu itu. Ya, itu salah satu sahabat saya di Bali kan. Gimana ceritanya? Ini kan proper mas untuk IP sendiri. Gimana Bali mempersembahkannya? Gimana, ada cerita nggak di situ? Belipur. Iya Pak. Karena memang kita proper itu menjadi program memang untuk Indonesia Power, khususnya untuk pembangkit Pak. Untuk pembangkit harus mengikuti program daripada KLH, mengikuti proper. Nah, Bali yang waktu itu mengikuti proper adalah pesanggaran Gilimanuk sama Pemaron. Nah, pesanggaran waktu itu berusaha untuk mendapatkan Propermas. Tapi alhamdulillah Propermas waktu itu bisa dicapai dengan support dari Indonesia Power unit Pemaron sama Indonesia Power unit Gilimanuk. Jadi kebetulan saya yang saat itu di Gilimanuk Pemaron jadi berusaha mensupport pesanggaran untuk mendapatkan emas dengan agar Pemaron sama Gilimanuk untuk mendapatkan hijau. Dengan mendapatkan 2 hijau,
kita mensupport pesanggaran untuk mendapatkan emas. Gitu Pak ceritanya waktu itu. Sehingga waktu ketemu sama Bapak di Pantai Kuto itu adalah itu program salah satu program untuk support Propermasnya. Gitu Pak. Masya Allah. Pertama kali Propermas dari Bali ya. Iya, betul Pak. Nah, untuk sekarang juga rekor Propermas ini masih dipegang oleh IP ya? Masih Pak. Malah IP sekarang kalau nggak salah di tahun 2021 kemarin Ya. mendapatkan 4 Propermas. Dan hijaunya? Kalau nggak salah seluruh di 2021 tuh seluruh Ya. pembangkit Indonesia Power mendapatkan proper hijau 4 emas dan sisanya proper hijau Pak. Oh. Termasuk Pemaron Gilimanuk Ya. mendapatkan hijau. Ya, ya. Ada sesuatu hendak disampaikan Bu Inten? Salam hormat kami untuk Ibu Inten, atasan kami dulu waktu di Indonesia Power, dan saat ini juga saya sudah memasuki masa pensiun, jadi saya nggak tahu kegiatan beliau sekarang. Mudah-mudahan saja beliaunya selalu sehat, sejahtera, bahagia sekeluarga Pak. Jadi mohon sampaikan salam saya Pak. Ya, insya Allah video ini akan saya sampaikan ke beliau ntar. Siap. Yeah. Jadi pensiun belum lama lah ya, dari 2020 ya. Pak. Ya. Gimana sebelum masuk ke 2020, ada yang bayangin nggak kira-kira setelah 2020 akan beraktivitas apa gitu loh, Belipur? Nah, sebelum saya pensiun memang Pak, tahun 2000 kalau nggak salah 2016 saya mencoba untuk menyiapkan diri di masa pensiun. Saya membuka warung makan kecil-kecilan Pak, warung makan kecil-kecilan yang menunya adalah seafood, spesial seafood. Ya, namanya warung kami itu Warung Rindu. Tempatnya ada di Mengui sini Pak, Mengui Badung. Jadi masakan kami adalah masakan seafood. Monggo kalau ada teman-teman yang mau ke Bali, mampir di kami Warung Rindu. Arah jalan tempatnya di Jalan Raya Denpasar Singaraja, Mengui. Itu Pak. Dan selanjutnya kalau boleh kami sampaikan bahwa selama kami bekerja, masih bertugas di Pemaron Gilimanuk, kami memang banyak berhubungan dengan lingkungan, sehingga mungkin dengan background itu kami sehingga sangat tertarik dengan anggrek-anggrek ini, karena kebiasaan mungkin Pak ya, berhubungan dengan lingkungan, jadi sering mengurus lingkungan. Bahkan kami dulu Pak, waktu di Singaraja, kami mensupport namanya ada desa pisang Pak, yang berada di Kubu Tambahan. Itu sampai kami mendapatkan proper hijau untuk Gilimanuk Pemaron. Perjuangannya sangat berat untuk mendapatkan proper hijau itu. Mungkin itu Pak dasarnya, enggak, kami sampai saat ini senang dengan anggrek-anggrek ini, dan insya Allah semoga saja anggrek-anggrek ini akan menjadi bisa untuk mensupport ekonomi kami setelah kami pensiun ini. Itu Pak. Alamat lengkapnya di mana? Alamat lengkapnya belum tahu. Ya, alamat lengkapnya Jalan Denpasar, Jalan Raya Denpasar Singaraja. Warung Rindu juga ada di Google Map. Terus nanti Alas Capung Orchid ada juga. Oh. Baik. Jadi ini Taman Anggrek sendiri di area rumah atau gimana? Ya Pak, kebetulan kami di 2000 berapa? Kami nyicil area ini sekitar 300 meter Pak. Ada 300 meter lah. Yeah. Area ini yang untuk kebun anggrek ini kami cicil dari 2010
dan baru lunas kemarin waktu lunas kemarin waktu saya pensiun. Alhamdulillah. Jadi nggak kemana-mana ya. Investasi. Ya Pak. Ya, inilah jadinya kebun anggrek. Baik, karena kebun anggrek ya. Terus jenis anggrek apa aja nih Blipur di situ? Baik, saya akan cerita tentang jenis anggrek yang ada di sini. Jadi ini Pak, jenis anggrek yang kita pelihara di sini kebanyakan adalah spesies, terutama spesies yang ada di Bali. Sebetulnya ID atau namanya sebetulnya belum ada. Cuma teman-teman daripada kolektor dan pencinta anggrek Bali, kita sepakat untuk menamakan dia itu capung Bali. Capung Bali, Pak. Capung Bali itu mungkin saya akan contohkan satu, tapi yang jauh ya. Capung Bali. Capung Bali itu sebetulnya adanya di Bali Barat, Pak. Bali Barat dan sedikit di Tabanan Barat juga. Jadi Negaro sama Tabanan sebelah barat itu banyaknya ada di sana. Dan saat ini kenapa saya tertarik, teman-teman juga tertarik, perkumpulan ini tertarik dengan capung Bali ini kita lestarikan karena capung Bali ini sudah kebanyakan sudah dibawa kebanyakan keluar daerah, sehingga kita berusaha untuk mempertahankan di habitatnya itu, Pak. Itu sih awalnya, Pak. Kenapa kita mempertahankan spesies daripada capung Bali ini? Capung Bali ini, Pak, wangi banget. Kalau terkena sinar matahari itu wangi dia, baunya. Anggrek. Oke, itu berbunganya gimana? Sepanjang tahun atau gimana? Ya, kalau berbunganya itu dia sepanjang tahun, Pak. Selama anggrek itu dia terkena sinar matahari dan mendapat angin yang udara yang bagus. Jadi sirkulasi udaranya bagus, dia sinar mataharinya juga bagus. Itu akan membuat anggrek kita itu segar, sehat dan berbunga sepanjang tahun. Ya. Terus yang paling sulit apa sih merawat anggrek ini? Blipur. Ya, Pak. Untuk merawatnya biasanya yang paling sulit itu hama, Pak. Hamanya itu berupa, kalau di sini namanya kepik emas ya, yang jadi ada binatang seperti kupu-kupu itu, kayak emas kekuning-kuningan gitu. Jadi tatkala dia hinggap di bunga. Nah, terutama dia nyerang bunga yang baru kuncup itu, Pak. Kalau kita namanya kan spek ya. Bunga itu tatkala anggrek itu spek. Nah, di situ dia senangnya. Itu yang diserang, yang dimakan sama dia. Dan tatkala dia hinggap beberapa menit, dia akan mengeluarkan telurnya dan itu akan menjadi ulat. Nah, itu yang menyerang anggrek kita. Itu yang susahnya, Pak. Terus mungkin ada pupuk khusus untuk itu? Kalau kami pupuk khusus, kalau pupuk yang sering dijual di toko-toko itu, kami tidak menggunakan itu, Pak. Kami hanya menggunakan, kami hanya menggunakan cucian beras, air cucian beras sama yang kami campur biasanya dengan bawang merah. Itu aja yang kami pakai. Ini bocoran ya? Bocorannya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Kami hanya menggunakan itu, cucian beras, air cucian beras, sama kami biasanya kasih bawang. Jadi bawangnya itu kami ulek, kami campurkan, kami diamkan semalam, besoknya kami pakai. Itu biasanya kami pakai. Ya. Terus setelah berapa bulan ini atau udah berapa lama gitu, peminatnya sendiri dari mana Blipur ini? Ada nggak yang datang ke tempat Blipur ini? Ya, betul, Pak. Jadi peminatnya anggrek ini ternyata besar banget, Pak, peminatnya. Banyak banget. Hanya saja memang saat ini harganya itu yang tidak bisa kita kendalikan karena banyak teman-teman yang menjual
mereka mencari ke hutan atau di penduduk, mereka jual lagi. Nah, itu yang mohon maaf, yang tidak bisa kita kendalikan harganya. Berarti ini dari pembibitan langsung sendiri ya? Iya Pak, jadi cara kita pembibitan adalah Ya. karena anggrek ini belum ada dikembangkan di lab ya, setahu saya belum ada yang mau bisa mengembangkan di lab. Jadi cara pembibitan kami itu hanya menunggu anak daripada anggrek, dan namanya keki Pak. Jadi dia itu akan muncul tunas. Nah itu yang kita perbanyak, cara memperbanyaknya seperti itu. Baik, tadi katakan penyinaran waktu kapan tuh yang sangat baik bagi pohon anggrek ini, Belipur? Kalau penyiramannya Pak, Ya. kalau penyiraman, baik penyinaran atau penyiraman. Kalau anggrek ini perlu matahari penuh Pak. Mereka tuh perlu matahari, tapi biasanya kalau anggrek itu kan membutuhkan anggrek matahari itu sekitar 60% Pak. 60%. Jadi biar dia tidak terlalu lembab. Karena kalau terlalu lembab Pak, itu dia biasanya kebanyakan busuk akarnya busuk. Jadi anggrek ini perlu matahari penuh. Terus kalau kita nyiramnya itu biasanya saya nyiramnya pagi sebelum jam 9 Pak, dan sore setelah jam 5 sore di sini. Ya, berarti ini anggrek ini kan ada yang nggak berbunga sepanjang tahun ya? Kalau anggrek yang kami sebut capung Pak, ya, itu berbunga sepanjang tahun. Jadi begitu dia karena gini, anggrek ini lagi pula gini Pak, kalau anggrek hybrid biasanya itu bunganya bertunas, dia berbunga, habis itu hilang bunganya. Tapi kalau ini Pak, bertunas, dia itu sampai bisa ke batang, sampai ke bawah aja. Jadi batang terbawah itu bisa keluar tunas bunga Pak, berbunga. Jadi itu bagusnya anggrek ini seperti itu, bisa sampai ke bawah, bisa berbunga. Nah, selain capung tadi, selain anggrek capung tadi, sama halnya juga berbunga sepanjang tahun. Kalau namanya anggrek dendro Pak, anggrek dendro itu biasanya berbunga sepanjang tahun. Hanya saja yaitu tadi perbedaannya, yang hybrid itu biasanya yang saya tahu itu mereka bertunas, berbunga, tunas itu akan mati. Tapi kalau capung ini bertunas, dia berbunganya sepanjang balnya itu bisa berbunga banyak Pak. Terus itu bagusnya. Udah penuh ini ya. Terus gimana tip-tip untuk memperbanyak anggrek sendiri, gimana dari Belipur ini? Baik Pak, kalau khusus untuk capung ini, untuk memperbanyak anggrek itu kita harus menjaga daripada kesehatan daripada anggrek, sehingga dia akan bisa beranak, bisa menumbuhkan tunas kalau dia plannya itu sehat. Jadi kita harus menjaganya, betul-betul menjaga sinar, menjaga udaranya. Itu aja sebetulnya anggrek capung ini tidak terlalu susah untuk menjaga kesehatan daripada anggrek capung ini. Mas Pur, menurut pengalaman Belipur ini, ada pembedaan nggak dalam mengurus tanaman anggrek dan tanaman lain gimana? Kalau tanaman lain seperti apa ya? Saya contohkan seperti aglonema gitulah. Ya. Saya pernah memelihara aglonema. Agak sulit Pak memelihara aglonema itu, karena dia sering sekali busuk di akarnya. Saya belum begitu berpengalaman ya. Pernah saya punya aglonema, tapi saya tidak berhasil untuk melangsungkan itu. Mungkin perlu banyak belajar Pak. Ini berapa luas nih? Sekitar 300 ini tanamin anggrek ini. Iya Pak, 300, mungkin sekitar 200 meter penuh lah. 200 meter yang penuhnya.
Terus dikelola sendiri atau ada yang kawan, ada asisten? Nah, saya sendiri Pak, karena memang sudah waktu saya penuh, sekali-sekali saja ngurus di warung karena warung ada yang ngurus. Sekali-sekali ngurus keperluan warung. Ya. Paling saya untuk warung itu saya belanja yang spesifik saja seperti kepala ikan, karena kepala ikan itu kan harus higienis Pak. Kepala ikan itu harus kita dapat yang bersertifikat. Kita menamakan sertifikat karena di pemotongan itu memang ada sertifikatnya. Jadi makanannya apa? Khas Bali atau gimana, Belipur? Saya kira bukan khas Bali sih Pak, namanya ya contoh seperti gulai kepala ikan, sup kepala ikan kan biasalah Pak, biasa-biasa saja lah. Umum lah ya? Iya, umum lah. Oh, baik. Seiring dengan perjalanan ini, berarti udah berapa lama ini ngurus anggrek dan rumah makannya ini Mas Gul? Kalau anggrek emang saya senang dari dulu Pak, jadi sejak saya sekitar tahun 2016 saya memperbanyak anggrek. Sebetulnya sebelum itu sih sudah ada lah sedikit-sedikit di rumah, sudah ada lah. Tapi sejak saya ngurus lingkungan di unit itu, saya lebih memperdalam karena memang waktu itu pengennya apa yang saya lakukan saat ini akan menjadi motivasi untuk anak-anak muda ke depan, bagaimana mencintai lingkungan, bagaimana menjaga spesies yang ada di habitatnya. Itu sih Pak. Kolektor anggrek sering datang nih ke Belipur nih. Ya, paling mereka datang di samping mereka mencari apa yang mereka belum punya, tapi biasanya kita bertukar ilmu juga Pak. Bertukar ilmu. Terus kalau harganya sendiri gimana tuh? Kalau harga apa boleh Pak? Rahasia nggak nih kira-kira nih harga nih? Enggak Pak, enggak. Memang enggak. Memang harganya sih bervariasi ya Pak, sesuai dengan plannya. Jadi banyaknya tunas itu berpengaruh juga Pak terhadap harga. Rata-rata sih ya yang paling bagus rata-rata nilainya ya di atas 200-an ribu lah Pak. Yang paling bagus di atas 200-an ribu. Maaf, yang di depan itu apa tuh? Anggrek apa namanya? Yang mana? Depan, yang digantung itu. Yang ini Pak. Ini anggrek bulan Pak. Wah, ingat lagu jadi sehingga bisa melahirkan sebuah lagu itu anggrek bulan. Nggak apa cuman lagunya, tapi yang saya ingat ada lagunya itu ya. Iya. Anggrek bulan ya. Maharani kita suruh nyanyi ya. Siap. Betul. Pas. Ini dari IKPLN Jawa Timur. Ya, saya sudah melihat videonya beliau. Jadi salam untuk Pak Maharani juga, Pak. Ya, karena banyak belum tahu. Padahal lagu Desember Kelabu itu penyanyi pertama ya beliau. Lah ya. Iya, Pak. Jadi khusus waktu itu pencipta lagu legend ya, Arianto ya, khusus datang ke Surabaya waktu itu mencari sosok Maharani Kahar. Beliau pensiunan di mana, Pak? Di UID Jatim. Bisa diajak jalan-jalan nggak nih, lihat kebun anggrek Belipur nih? Siap, Pak. Ini Pak, ini wangi sekali nih baunya, wangi banget. Jadi ini varian pink, Pak. Jadi ini capung Bali varian pink. Wangi sekali baunya. Indah, Pak. Iya. Benar-benar indah. Ini yang putih. Jadi kalau yang ini ada variannya, kalau dia masih muda itu hijau, Pak. Hijau kekuningan. Tapi nanti kalau dia sudah dewasa, udah agak tua, dia akan menjadi putih bersih sekali. Usia hijau. Sekarang ini usia berapa itu kira-kira? Waduh, ini kayaknya tahunan udah nih Pak.
Saya ini juga dapatnya juga tahunan ini. Sudah lama ini. Ya. Itu. Ya, lanjut. Nah, kalau kalau ini biasanya anggrek apa? Teman-teman pasti banyak punya nih, Pak. Oh, Nah, ini namanya bantimurung. Pasti teman-teman banyak punya nih. Banyak ada di masyarakat ini banyak sekali yang seperti ini. Belipur, Bantimurung. maaf sebentar. Kalau anggrek ini apa? Emang di daerah tertentu ada anggrek atau misalnya seperti tadi apa tadi yang capung itu? Emang yang hanya ada di Bali gitu ya? Ya, kalau capung Bali ya, Pak. Memang kalau capung makanya saya bilang tadi spesies itu spesies Bali, capung Bali itu Ya. ada yang ini, Pak. Jadi tapi banyak variannya. Oh, Banyak variannya. ya. Capung Bali itu banyak variannya. Ini bagus banget. Nah, ada yang seperti ini. Bagus banget. Ini wangi, Pak. Wangi banget. Kalau kita taruh dalam ruangan di dalam ruangan tertutup gitu bisa? Dia nggak bisa, Pak, karena ini membutuhkan matahari penuh. Kalau anggrek yang mau ditaruh di anu, kalau ini Bapak mau taruh di ruangan, Ya. nggak bisa, Pak. Hmm. Karena dia butuh matahari, udara yang penuh. Ya kan, Pak? Bagus banget. Ini spesies Bali nih. Oke, lanjut. Kami ada juga spesies, tapi ini bukan ini spesies anu, Pak. Irian, Hmm. lineale namanya. Dari Irian ini, Papua. Ya, ini Papua, Pak. Lineale. Ini Pak Bambang Papua harus punya ini. Ntar saya kontak beliau nih. Pasti punya, Pak. Punya beliaunya. Itu, Pak. Ayo, Pak. Nih. Asli. Ini aslinya, Pak. Oh, indah banget ya. Oh. Ya. Ratus meteran. Ya. Ada yang ada yang diatapin juga ya, anggrek itu ya. Ada, Pak, kalau yang di atapan itu yang hybrid, Pak. Yang di atap yang hybrid, yang tidak bisa kena full sinar matahari. Ya, baik. Nah, ayo saja jalan-jalan. Ya, alhamdulillah. Sampai saya di Bali ya. Ya. Ayo, Pak, saya tunggu ya, Bapak nih. Iya, saya udah janjian nih sama Beli Putra nih. Ya, kalian nyoba sup kepala ikannya warung rindu. Ya, apa nama restorannya apa? Diulang lagi. Warung rindu, Pak. Warung rindu. Wah, Rindu. ngangenin terus itu. Ya, Bapak pasti nanti kalau nyoba sup kepala ikannya nanti jadi kangen. Alhamdulillah. Baik, kalau ada teman-teman IKPLN di Bali dan maupun di daerah lain ya ingin sharing lah, ingin belajar atau ingin berguru sama Belipur bisa ya. Siapa? Saya tunggu kedatangan beliau-beliau. Ya, baik. Jadi silahkan, monggo katanya. Monggo. Nah, sekarang kan Bali kan udah terbuka ya, udah bisa. Udah, ya? Pak. Sudah enggak ada lagi kan? Ya, sudah tidak ada apa namanya karantina. Ayo, datang ke Bali beramai-ramai. Menikmati warung makan rindu dan taman anggrek yang menggoda ini. Baik, mungkin terakhir Belipur
mau Oke, Pak. menyampaikan salam-salam buat teman-teman wabil khusus, teman-teman Indonesia Power nih. Terutama untuk anak muda ya. Saya pesan terutama untuk anak muda, marilah kita memulai mencintai lingkungan ini dengan salah satunya ikut mempertahankan spesies yang ada di masing-masing habitatnya. Kalau di Bali, mari kita pertahankan habitatnya spesies anggrek yang kita namakan anggrek capung Bali. Untuk rekan-rekan semua, untuk Indonesia Power, teman-teman yang Indonesia Power yang masih aktif, monggo kalau memang ada mau sharing atau masalah pembelajaran, masalah bagaimana menanam anggrek spesies Bali ini, monggo. Dengan pintu terbuka, kami tunggu kedatangannya di Alas Capung. Begitu, Pak, pesannya. Ya, ditunggu juga di Warung Rindu ya. Nah, itu tunggu juga di Warung Rindu. Dan sedikit-sedikit kalau mau nanya tentang gimana memperoleh proper Mas, nah ini bisa nih. Nah, bisa, Pak. Ya, mungkin ini juga bisa nanti dijadikan tempat pembelajaran untuk proper Mas, bisa juga. Iya, sampaikan tuh salam buat Bunda Rahmi itu. Nah, kalau Bu Rahmi kayaknya masih aktif beliaunya. Iya. Ya, salam juga untuk dari saya, Inyoman Purwokanto, mantan manajer PT Gilimanuk Komoron. Ya, ntar kan saya share ke teman-teman IP kan. Ya. Gitu. Mohon di-share, Pak. Banyak lah, ada berapa GM ya. Waktu di Bali kan semua GM di IP itu kan hadir. Ya, betul. Ya, kan? Betul, Pak. Ada yang Sri Kandi, Bu Rita. Bu Rita, ya. Terus ada berapa GM lagi, jaga apa tuh. Waktu itu ya. Hadir semua itu satu meja, mereka saya datengin waktu itu GM di IP itu. Makanya ingat banget saya jadi. Ya. Pasti beliau-beliaunya fokus juga untuk mendapatkan performas bagi unit-unitnya beliau. Ya, baik. Baik, Belipur, demikian IKPLN TV menyapa sahabat kita dari Bali. Beliau tadinya dinasnya di Indonesia Power di Bali. Demikian. Ya. Terima kasih, Belipur. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Dan salam rindu, salam rindu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai jumpa pada tayangan berikut. Ya, insyaallah di tayangan berikut kita akan ke Warung Rindu. Siap, siap Pak. Kami akan siapkan.